betapa Rasulullah itu mudah sekali, riang sekali. Kalau ceritanya sing lucu, sama kan orang desa atau orang Bedui itu. Nah ceritanya hubungannya Nabi dengan orang Bedui orang desa. Bismillahirrahmanirrahim, ini tentang Ihya sekali. Terus di juz 2 itu ada kitab, jenis kitab Adab bin Nubuwah. Kitab-kitab adab kenabian. Kalau wajah mau bentuk barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk barokah Imam Ghazali, ini kitab Ihya. Di kitab saya ini halaman 2365. Kalau wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'ahu Arabiyyun yauman. Wa wa alaihi salam mutaghayyir launi yunkiruhu ashabu farada yas'alahu faqala la tafal ya Arabi. Fa inna nunkiru launahu faqala da'uni. Fawalladzi ba'athahu bil haqqi nabiyyan la ada'uhu hatta yatabassam. Jadi suatu saat Rasulullah itu murka sekali, emosi sekali, duka. Ya duka tentu karena Rasulullah ya untuk barang hak. Duka seorang desa itu teko. Rasulullah ning ndi? Jadi sahabat yang terpelajar ya, beberapa sahabat kowe aja sowan Nabi saiki Nabi itu baru duka. Jawabnya wong desa, demi Tuhan, saya pastikan saya akan bikin Rasulullah senyum. Bila perlu sampai tertawa, enggak kurang ajar apa itu. Akhirnya Nabi itu diwarai fikih, enggak kurang ajar wong desa. Nabi itu diwarai fikih. Desa itu paling rasukan. Faqala ya Rasulullah, balaghona anal masih khayani ad-dajjal ya'tina sabisarid wa qad halaku ju'an. Afatara li abi anta wa ummi an akuffa ansari di ta'affufan wa tanazzulan hatta ahlika hizalan am adribu fi saridi hatta idza tadallatu amantu billahi wa kafartu bi. Terus faqalu fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat Nabi guyu nganti ngakak. Nanti untune ku ketok. Nabi nak guyu bisane men semu guyu nganti ngakak. Mergo roh akal-akale wong desa. Rasulullah jare jenengan niku dajjal itu kan ngene ceritane. Sepurane gini, Dajjal lu keriting sih mati udah tadi. Terkenalnya Dajjal lu keriting tahu terus rambutnya. Sing krungu. Mau keriting fitnah. Dajjal itu ya aja cerita keriting. Sangar kok Dajjal itu. Suwangar terus kabeh wong dicekel cetak. Tapi dia nggawa roti, nggawa makanan sing gelem mangan. Jare balane. Hakikate mlebu neraka. Sing dilebokno neraka hakikate mlebu swarga. Dadi mulane masyhur Kanjeng Nabi ngandani ki nek dijak Dajjal dijak ning swarga, kowe mlebu ning neraka. Mergo nerakane Dajjal iku swarga, swargane Dajjal. Endah dek rayu iku mbek makan. Lah wong pas iku kelaparan kabeh. Semuanya orang itu kelaparan. Mestinya akan menarik. Nggih, rayuan makanan kan menarik karena semua orang itu. Nah secara teori saya bodoni Dajjal itu sunat apa dosa? Kira-kira sunat lah, pokoknya bodoni Dajjal itu apik ta elek? Apik. Tapi bodoni itu apik ta elek? Elek. Nah bodoni Dajjal apik wis. Jare teng dison, ya Rasulullah. Jare jenengan Dajjal itu gawa roti, sing mangan roti kon kafir. Mbok yo jenengan ikhlas kula mati kelaparan. Mbok yo angsali mangan, kon abar mangan Dajjal tak bodonane. Maksudnya bermangan warak. Terus muni gak aku tetap raiman bego. Orang bingung. Wah kok cita-citanya apa bodoh ini? Oh kan luar biasa. Jadi kalau wajah ketek Arab, mau jadi sobat Arab. Jadi afataroli kan ini. Anal masih khayani Dajjal yaktinna sabit sarid. Wakot halaku juan. Manusia pasti itu sudah mati karena kelaparan. Afataroli masa engkau berpendapat ya Rasulullah? Kalau saya an akufa ansari tihi ta'afufan wa tanazzuhan hatta ahli gahizalan. Mosok jenengan tega kula mati kelaparan. Aduk mangan sing kok Dajjal gampang dibodohi. Sing penting warsi. Nabi akhirnya guyu ngakak-kakak. Fadhika Rasulullah hatta badat nawajib. Sampai untung jerone iku ketok. Sumaqala la balyuhni kawa bima yuhni bil mukminin. Kau usah mangan kok pangeran sing nyukupi kowe tapi Nabi wis bar guyu. Wis hasil bikin Nabi tertawa, nama? Hasil bikin Nabi, nama? Nah terus menyangkut dakwah, ini peringatan betul bagi yang sidik-sidik kita ngomong, ini rumah tenan, masalah dakwah. Wali Songo itu wong di hidupnya di mana juga? Di Indonesia, yakin ya? Gak yakin orang, Wali Songo di Indonesia. Wong Indonesia itu nganggo kemben kan? Sing lanang nganggo pertu, kadang nganggo sing diwong lucu. Gangkong, kadang nganggo topi, kadang
Apa nah? Indonesia apa kedua? Langkon. Oh, caping ya caping. Sopo? Jurah kedunan. Buat ini cerita, ini kalau wajah tenang, ini maulid tapi sangat ilmiah ceritanya. Di kitab ini diulang beberapa kali. Ini kalau ada naskah kata, sangat kata. Kalau baca yang sama ini berkali-kali ada di kitab As-Syifa fi Hukmi Mustafa karangannya Qotiyah, juga ada di Musnad Ahmad. Dan ini Wahabi pun ngakui karena ini ada di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu Imam Ahmad itu masternya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu masternya Wahabi. Wahabi sedikit kan pendapatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengindo Ahmad bin Hanbal. Dan ini juga diceritakan Musnad Ahmad. Jadi sama. Singkat cerita gini, ini rumah anak cerita. Ini bakas wong Arabi namung Bedui. Wong Bedui itu kan rarodur. Rarodur itu rarodur. Nah, yang nganti Quran orang Al-Arabu asaddu kufra wa nifaq. Teko nih Rasulullah itu kan ada orang kaya juga enggak, ya pokoknya ada orang kaya. Ya Rasulullah saya ini minta sesuatu. Karena Nabi ada orang kaya, kira-kira adegan Indonesia, Nabi mesti kecil 10.000. 10.000 atau 20.000. Karena Nabi ada orang kaya. Mestinya nak dia senang Nabi tenan kan mukjizat. Wong kok dikai duit gajinya. Paribasane dikai klambi hemlah wong kok kanjina. Tapi wong desa kecewa, orang seterkenal itu Nabi ngekei duit mau. Dan itu di depan umum. Saya ulang lagi ini yang penting kata kuncinya di depan umum. Terus Nabi tanya, apakah saya sudah memberi kamu dan memuaskan kamu? Jawabnya saya lah, wala ajmalta. Saya tidak puas dan kamu memang tidak orang baik. Karena ngekei duit kok boleh bisa. Saya ulang lagi, bukan karena Nabi bakhil, namanya Nabi itu tidak punya. Masyhur kan Nabi itu kadang sing didarsi aja gak dipersiapkan sekarang karena saking tawakal. Perang arah iso niru bagus serang orang tuh paling niru we poligami. Oh niru dipek menangi. Iku era apa ayo. Wah, pengen tok. Tawa tambah sitok ucul. Serempet. Wah, tadi komen ini di depan umum, kata kuncinya di depan. Sehingga cerita karena ngomentari Nabi tidak orang baik. Maka sahabat itu mau membunuh Arabi tadi. Terus kata Nabi, jangan kamu bunuh. Wes, Nabi bilang begini, nanti sore kamu ke saya. Walhasil Nabi itu ikhtiar supaya ngasih lebih banyak. Sehingga cerita, si Arabi tadi tidak pulang ke rumahnya Nabi, masuk rumah. Ini pegang ya, masuk rumah. Betapa baiknya Rasulullah, tidak. Juga iya kalau mungkin kalau uang sekarang ditambahi 100.000, 200.000. Dan Nabi itu berjuang betul untuk nambahi 200.000. Terus Arabi tadi ditanya, apakah saya sudah baik ngasih kamu? Oh baik sekali. Fajazakallahu min khairin wa ahlin. Semoga Allah membalas kamu dan membalas keluarga kamu. Terus Nabi tanya lagi, betul kamu ngomong ini? Betul sampai hati kalau kamu memuji saya orang baik? Iya. Terus Nabi itu saking baiknya bilang gini, ya Arabi, tadi kamu komentari saya ini tidak orang baik dan itu yang didengar sahabat saya. Saya lagi, kamu tadi komentari saya ada orang baik dan itu yang didengar sahabat saya. Kalau kamu mau supaya clear, supaya sahabat saya tidak berjingkam, ayo omongan ini ulang lagi di depan sahabat saya. Oh ya, Nabi sahabat tadi tidak keluar lagi, Arabi tadi tidak keluar. Ayo para sahabatku, Bedui ini tadi sudah saya tambahin dan dia komentari saya ini orang baik. Terus kata Bedui tadi, apa ahakada ya Arabi, kata Nabi. Ya, kamu orang baik dan semoga Allah membalas keluarga kamu. Hasil terus sahabat lego Bedui tadi karena sudah komentari kalau Rasulullah itu orang baik. Terus dilepas. Setelah dilepas ini yang awas kena ke anu tak sembrono tenan. Dan ini saya jamin hadisnya sahih. Ada di Musnad Ahmad, ada di Qadiyah, dan ini sekarang yang saya baca yang diriwayatkan itu. Akhirnya Nabi itu ngendikan begini. Ini rumah nonton. Kalau baca Arab ya, bentuk baru kayak Rasulullah SAW. Ini persis teks yang dilafatkan Nabi. Ya saya ulang lagi, ini persis teks yang dilafatkan Rasulullah. Tak baca Arabnya nanti saya terangkan. Inna matali wa matala hadal arabi kama tali rojulin kanat lagu naqotun sarodat alaihi. Fattaba'an nasu falam yaziduha ila nufur.
Fana tahum sahibun naqah khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha wa a'lamu fatawajjala laha sahibun naqah baina yadayha fa akhadha min kumamil ardi faraddaha haunan hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alayha wastawa 'alayha wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Jadi bicaranya begini ya. Saya punya unta atau sapi ya di Indonesia misalnya contohnya apa? Sapi atau jaran atau kuda. Terus sapiku itu ucul. Tentu sapi ini lebih kenal saya karena saya sehingga keimangan, sehingga keingumbi. Pas ucul, Rukin kepengen melok bantu, Mustafa kepengen bantu, Ki Fuadin kepengen bantu, Ki Fuad kepengen bantu. Ketika orang lain mau bantu ini tambah melayu kok tambah lurut? Tambah melayu. Karena orang-orang ini bagi sapi ini asing. Paham ya? Tapi saya adalah yang punya sapi itu. Akhirnya saya bilang, hei orang-orang, jangan bantu saya. Itu sapi saya lebih tahu tentang sapi itu karena milik saya. Jangan kamu bantu. Singkat cerita, setelah orang-orang itu tidak bantu, aku ngambil suket. Sapiku tak rayu dengan suket tadi, dengan rumput tadi. Terus sapi itu mau nurut, ya sudah terus saya kendali. Nah, ibarat kata Rasulullah, saya ini nabi yang bisa mengelola orang siapa saja, termasuk bedui yang paling kedua. Bedui yang paling apa? Kedua. Aku nak nuruti konsep wong sithik-sithik kafir, sithik-sithik nyalano wong, ora ana wong iman. Bahkan Nabi itu iman dibayar besar. Lu ini orang Arabi nyifati Nabi apian kan sausé diservis lebih dengan uang. Iku sah kok iman diservis. Kok kowe sithik-sithik iman kudu ikhlas, kudu murni ku ora standar ideal dul. Paham ya? Standar bedui-bedui pokoknya iman, nganggo servis sawah pokoknya iman. Tidak apa-apa itu. Lalu ini Arabi tadi komentari Rasulullah apa itu sausnya di servis dan itu sah. Saya ini sapi mau butuhe sing duwe sapi ini nurut kecekel apa butuhe sapi ini ikhlas moro dhewe ya jawab. Butuhe kecekel dan itu caranya harus dirayu dengan kok kowe bojomu lho. Bojomu gelem mbok keloni nak mbok kei dhuwit. Wis ngono lah sing penting gelem. Apa kaya ngenteni bukti nak cinta, ternyata nafkah yo gelem. Yo golek wong stres. Bocah kok mungkiri fitrahe manusa iku apian yo ora usah diser. Kowe wong rasa mungkiri. Ayo besok ben dukung presiden sapa? Mesti mbok hitung-hitungan sing prospek ora yo. Ayo munafik apa ikhlas? Ora usah ngaku munafik dorong. Biasa wae ya. Dan itu uniknya kata Nabi. Andai kan saat dia komentari saya orang buruk dan kamu bunuh, dia masuk neraka. Karena komentari Nabi kok wong Tapi setelah Nabi nambahin duit dan dia komentar Nabi orang baik, diterima komentar itu. Padahal karena diservis uang. Itu nunjuknya kebenaran itu sah meskipun dengan servis. Saya ulang lagi. Mulane kula ambek anak kula sayang, kula sering diprotes bojo kula. Bojone ambek anak kok sayang kok hormat. Aku tak omong, umpama aku kancanan wong kafir. Tak ulang lagi, umpama kancanan wong kafir sing potensi iman. Sing imane iku mergo sering tambah mekno to wong Yogyakarta seneng mbak mi. Seneng tambah mekno tak tekono sate kelakak. Kalau saya nyervis ini dadekno dekne iman, terus iman tenan, imane sah ndak? Ya jawab saja. Sah padahal karena apa? Servis itu jenenge disebut wal mu'allafati qulubu. Lah saiki anakmu wis iman, terus mbok servis ben imane tetep anggap ae ngrumat tau. Sah to ora? Sah. Lah saiki ora wong delok anakmu anak itu. Kowe kudu hormat be anak sing ngrusno tauhid sok ben anakmu. Kowe ku mate. Pomna potongane wis do lumpuh ngene. Mate. Sok ben ngrusno tauhid sok. Anak. Kowe arep-arep wong liya, wong liya ora sing napa-napa kowe. Sing karuan yo napa? Dan itu sah. Ojo kok golek taate bojo jajal antara fakoi seminggu, gelem ta ora? Paling gak gelem tak ikhlas. Bareng duit 1 juta gelem, ternyata enggak semurni. Kebenaran dibayarlah tetap sah. Paham? Jadi kowe kan misalnya tak wedok wae duit 1 juta, udarane aku ganteng. Yo ganteng, setelah sah. Bayarlah sah. Buat mulai wong ku ngaji. Lah saiki ngene, ya tadi
Nabi ngelola dakwah iku kaya ngelola wong sing sapine berot. Gelem balik nak dikai pakanan. Wis lah lewat pakanan lah sing penting kasil kecek. Ojo kok ngenteni ikhlase sapiku ben balik-balik dhewe. Ngenteni ikhlase bojoku ora tak nafakoi setahun tapi mulai dhewe ya boleh wong stres. Tak wong normal yo. Ingat selawase. Lah kan milih di bojo normal wis stres. Misalnya anak ora tau mbok ipopo. Tapi dia berharap nurut. Tonggomu sing tukang dangdutan namanya kayak jajan anakmu terus dididik jadi penyanyi dangdut. Sing kowe didik wong apal Al-Qur'an tapi medhit ora karuan. Kira-kira anakmu ngidolakno bapak ya apa tanggane? Anda dan itu salah sapa? Ya. Lah wali songo iku wong paling roh metode Jawa. Jika maca ayo biasa gak terlalu arah. Sono wong Jawa rada bleter-bleter dibaro wis pokoke biasa. Ora kabeh wong kok coba, ini biasa. Warga lebih ngerti kondisi ini. Iku ya sah. Sementing kasil i. Gue sah kalimat syahadat darani kalimat soto sah. Syahadat dan darani sekaten yo sah. Al-Fatihah yo sah. Kowe ora busuk cangkeme elek. Sah. Walat dolin yo sah. Lah engko nek wis anake mondok walok kurang kenceng walok. Donis, monotlah. Pokoknya yang pertama bapaknya walau tolin sah, no? Karena tadi kita ini yang dakwah yang tahu kondisi Jawa itu yang tahu kita. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani apa? Kau. Makanya tadi. Nah sekarang enggak orang Indonesia itu mau metodologi dakwah apa yang akses koyo wong Ikhwanul Muslimin. Meniru metode organisasi internasional, niru neng pasir, niru neng Palestina. Mereka kondisinya beda, wataknya beda. Kita ini sungin iki, makane menduan pada mangan daging. Paham? Wong Arab wis butuh wayo mangane daging, lha kowe menduan. Bojo sitoke seminggu ra mesti mbok kumpuli, mangane napa? Menduan. Menduane ora rutin. Kadang kerupuk. Mangane ra wae yo tenang ya, numpak kanan nang apa? Kerupuk. Iso mau kudangan oh. Wah, mulanya ya terus dalam mesin ini jadinya Pak. Makanya ini hadis ini bagus sekali. Neng bab dakwah wong liya ora oleh duwe konsep, sing duwe konsep yo para kiai sing mubasyarah ambek dakwah. Karena yang lebih tahu. Mane ketika dibantu iku malah untane mlayu. Mulane jare dawuh Nabi, aku ngelola Arabi iki ora usah mbok bantu sahabat, tak urusane dhewe. Nabi perso mentale wong Arabi iku duit, dikai duit benar. Ditambahi nganti ngomentari kamu itu orang baik Muhammad. Tenang, gue saya gitu. Hebatnya Rasulullah itu satu. Ya tentu hebatnya banyak. Di konteks ini satu. Omongannya wong Arabi yang salah di depan umum juga dikelirkan, dikonfirmasi ulang. Ketika ngomentari baik juga harus didengar orang baik. Orang baik. Gue tenang, saya kira udaranya apa-apa. Itu di dalam rumah. Tapi tadi kamu bedarannya aku wong elek. Neng ngarepe sahabatku saiki clear no. Jujak ning sahabat akeh. Disaksikan kalau dia sudah komentari bahwa Rasulullah adalah orang kayak apa hebatnya Rasul. Dan itu sah, baik karena servis itu sah. Kayak tadi ono wong kafir mbok servis sering mbok kei dhuwit jajakno. Akhirnya lileh terus Islam. Cara kok Islam sah. Sah, padahal karena servis. Lalu bojomu gelem mbok keloni karena servis sah, sementing kasil lho. Oh, sementing lu butuhmu kasil kelon apa ikhlas saya jawab. Kan ini ikhlas e. Ya butuh kasil lho. Kelon senajan to nganggo servis. Kok do pinter. Wes iki masalah pakaian mau ning terakhir. Sampai pagi mudah. Penyanyi ra iso nyanyi, malah suarane ikhlas. Saya tak paham. Ada lah nak paham. Bukan apa yang paham lah. Milah ni. Apa paham? Pengiran buahmu tapi bukan. Kok milah sama nangis apa? Ono kiai, tak kiai. Kiai kalau dengar non bujuk lawayu neriman nak sampai saya. Jadi kiai gue nak pengiran buahmu tapi aku sing kiai rak sampai.
Ora oleh cita-cita ngono kowe rapi itu ngono. Mau aneh-aneh, jenenge lama njaluk dunya apa? Dia. Ora ono. Biasa wae. Kok boten ate itu ngojo. Kulon boten kepikiran dibujuk iki ora kepikiran. Soal pangeran ngekeki spesial itu mergo pangeran sayang kula. Sampeyan mare ora pati. Masalah pakaian. Ini di teng nomor 372. Ini malam pinten 19 dulu iki. Kan Selasa itu rolas ya. Iya, malam 19 itu. Itu nggih Pak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Malam berapa? 19. Karena Rasulullah SAW yalbasu minat siyab ma wajada. Nabi itu kalau berpakaian itu seketemunya min izarin, au ridain, au komisin, au jubatin, au ghairiha. Jadi Nabi ya nggak selalu pakai jubah, ya nggak selalu pakai gamis, sekenanya. Yang penting nutupi aurat, apa? Sekenanya. Wa kana yujibu thiyabul khabir. Cuma Nabi lebih sering menyenangkan itu pakai baju yang bernuansa warna apa? Hijau. Tapi wakana aktsaru siyabihi al-bayat. Cuma Nabi paling banyak pakaiannya adalah putih. Ya makanya kula niku ora jubahan, wiling-wilingan sunah Nabi saya itu sering pakai baju putih. Karena wis ora jubahan, nggo sunah Rasul wiling-wilingan apa? Putih. Tapi kowe nganggo ireng ya oleh, batik ya oleh. Kan nasional, oh. Ya Islam Nusantara lah. Gambar Sincan Allah meneng nutupi apa orang. Timbang kabare la ilaha illallah terus mbok dugem malah. Wa yaqulu albisuha ahya'akum wa kafinu fiha mutak. Nah ini dengerin betul. Dan saya pastikan tag ini sebagian ada di kitab Bukhari yang jelas sahih. Makanya ini saya pastikan karena sudah saya cek. Wa kana yalbasul quba al-mahsyuwa lil harbi wa ghairil harbi. Dan Nabi juga pernah pakai baju hitam. Jadi makanya ojo sidik-sidik ngaram kula. Nabi pernah punya jubah hitam, jubah. Faqarat, nah ini walaqad kana lahu kisaun aswadu. Makanya saya ini sering pakai baju putih, tapi seneng santri saya ini ono sing ijo, ono sing ireng, ono sing batik, wiling-wilingan nak ini ki sah. Makanya saya tidak fanatik, kan banyak juga kiai terutama biasanya wong toreko. Acara ya putih. Semua itu bagus, wiling-wilingan nak putih itu sunnah Rasul. Yang kayak saya ini ya bagus, wiling-wilingan secara ilmu semuanya sah. Jadi wis wong alim tenan. Paham ya semua tenan. Karena sah ya. Sah. Maka Nabi wa kana lahu kisaun aswad. Nabi juga punya jubah apa? Aswad. Aswad artinya apa? Hitam. Fa wahaba faqarat lahu Ummu Salamah. Lah iki sing kowe ra iso nglakoni. Bi abi anta wa ummi ya Rasul. Ma fa'ala dalikal kisaul aswad. Faqal kasautuhu ma ra'aitu qol kana ahsan min bayadika ala sawadi sing kowe ra iso nglakoni. Jadi Nabi itu kan putih sekali, putih ganteng resik. Terus nganggo jubah wireng, putih kowe tok tegas. Iya kan supaya putih itu tegas kan kalau ada seret hitam. Jadi Nabi nganggo hitam tambah ketok ganteng. Makanya Ummi Salamah, jare Ummi Salamah kula nu seneng nak jenengan pas wae gilir kula jenengan nganggo jubah hitam karena ma ahsana bayadoka ala sawadi putih kulit jenengan tambah indah karena berpakaian hitam. Nah sampean kan blak kulit ireng. Jadi dia yo koyo cemani ngono Pak. Ireng kabeh maksudnya. Paham ya? Jadi iku ya tapi yo ireng sal ya jelas ya. Nabi juga punya baju hitam. Jadi keliru kalau ada orang cerita Nabi selalu pakai putih. Seringnya makanya hebatnya ulama itu fair. Kata Imam Ghazali seringnya itu putih, tapi juga pernah jelas ya, semua macam-macam. Terus wakana yatakhattam, Nabi juga pakai cincin. Tapi orang bujimat ya, wakana yahtalmu bihi alal kutub. Cuma cincinnya Nabi dulu itu dipakai pengganti apa? Stempel. Masyhur itu kan. Nabi dulu kan dakwah ke raja-raja, terus ngirimi surat ke raja-raja. Ya tentu yang menuliskan Sayyidina Ali. Singkat cerita, terus Nabi diberi informasi, ya Rasulullah, para raja itu tidak mau baca tulisan kecuali ditok terus. Terus Nabi minta dibikinkan apa? Cincin Muhammad Rasulullah dan itu otomatis jadi apa? Top. Apa cara top? Stempel. Jadi jelas. Nah, saya ini cincin nunggu stempel apa nunggu gaya-gayanan? Saya nunggu orang percaya stempel. Ya.
Terus niku kula waca. Wa kana yalbasul qolanis tahtal amaim wa bi ghairi amama. Nabi sering pakai peci putih misalnya terus diserban. Berarti peci dulu. Banyak yang ngerti tau kayak wong Arab-Arab. Pakai peci putih dulu terus baru apa? Diserban. Wa rubbama naza'a qolan suwatahu min ra'si faja'alaha sutrotan baina yadayhi summa yusalli ilaiha. Jadi Nabi itu sederhana sekali. Kadang-kadang tapi tidak selalu loh ya. Nabi yang sering tentu pakai amamah, pakai serban, ya kadang pakai peci. Tapi Nabi itu pernah pakai peci saja, kemudian pas sholat itu tidak ada sajadah. Terus peci itu dipakai sutro. Ya orang kalau sholat di tempat terbuka, kalau nggak ada sajadah kan dikasih apa? Sutro itu enggak. Itu Nabi kadang sederhana sekali, supaya gini tidur. Segampang itu Nabi. Ya, akhirnya peci kan peci ini tidur. Semudah itu. Tapi pernah saja ya, mau anggap sering, anggap ketemu buku. Pernah sama sering itu beda, catkan jadi. Paham? Terus warubama lam takun al amamatu fayasubdul isoba ala rosi wa ala jabati. Nabi itu kadang ya nggak pakai serban, nggak pakai peci. Mau sholat itu cukup diikat. Sebetulnya rambutnya nggak nutupi badan, cukup pakai apa? Ikat. Ya kayak tapi coba kayak perayaan 17 Agustus. Ya cuma kalau ini cerita no ilmu nih. Jadi uang terlalu fanatik, kudu coba terus ya ada juga. Kudu keturunan terus ya juga. Pakai amamah terus ya ada. Kalau gue ini bener jelas ini gitu bukan. Kayak jelas terus jelas. Jelas. Tapi jadi jelas harus kita baca no gitu. Jadi nyatanya ya ono bener. Paham ya? Wong kula waca ya. Wa kana idala bisa jadidan atau khalaqa siyabihi miskinan. Ketika punya baju baru yang bekas dikasihkan orang. Itu sing ngira akeh. Tapi nabi kan bekas tenan sing elek banget. Nah, nabi ora ngandel elek banget wis dikai. Apa? Wis dikai. Ini penting saya utarakan karena masalah salat ya. Masalah salat. Dan ini ada di Bukhari. Saya sering misalnya mulan dasaran itu ceritain. Di Bukhari di bab sholat, Jabir itu sahabatnya Nabi. Dengerin, ini peringatan kanggo wong sing sok. Jabir itu sahabatnya kanjeng Nabi. Minas sabiqinal awalin, bukan sekedar sahabat, minas sabiqinal awalin. Karena sahabat itu kan ada 3 periode. Wasabiqunal awaluna minal muhajirin. Jadi sudah sabiqun, sudah awalun. Ada sahabat muhajirin tapi tidak awalin, terus ada ansar. Jabir termasuk minas sabiqinal awalin. Itu pernah dia itu bawa jubah. Betul apa? Jubah, betul amamah. Moro masjid dicandalo, jubah itu dicandalo. Terus amamah itu dicandalo, terus sholat itu nganggo sarung tok. Didakokne gulune dicancang. Kok wong kuno-kuno, kita ora film-film kuno perjuangan iki. Sarung tok ben nutupi udele apa? Ditaleni, diiket ning gulune. Wah, tabiin komentar kabeh. Tabiin pasti kowe sengke. Wis jubahan, serbanan, menawa yurigaan barang. Soal Jabir duka. Kowe aku ngene iki ku jarak, liyarone al ahmaq mislu kowe aja apal hadis iki. Ben wong bintu-bintu kowe kaya ora. Kowe piye-piye salat ku nganti jubahan, nganti imaman mergo kondisi wis kebuka kabeh. Dhisik iku kabeh sitok wong ora duwe. Duwene ku sitok. Artinya gini, kita berpakaian sempurna itu karena sunat apa karena mampu? Karena mampu. Iya betul. Tambah aja barang aja menurut sebagian uang ini raka. Sama tak cerita ini, dhisik jenenge Sa'labah. Ini ora api-api wong. Disebut hamamatul masjid, berpati masjid. Iku sekali salam iku melayu mulai. Ditakoki ya Rasulullah, kowe kena apa gerbar salam melayu mulai? Bojo kula ning omahku jek udo. Padahal ada kabine dienggo sing saking larate ra iku. Lengge to era-era perjuangan ae mbah-mbah kita nganggo goni. Sing digo ada sak. Digo napa? Klambi. Pakaian hanya yang nempel di tubuh. Nah misalnya zaman babam dijajal londo pakaian semua nempelin tubuh terus mending ini kesunatane sholat itu nganggo jubah, nganggo amamah, nganggo rida. Yo ora sido. Sholat aneh-aneh. Bukan cara kalau di Indonesia itu bener. Sebagian kiai bin jubahan serbanan. Para habae bin jubahan serban, guling-gilingan anak iku sunah roh. Ana kiai-kiai minimalis kok kowe-kowe niki nganggo hem salat guling-gilingan anak ngono iku yo
Wis ora usah saling olo-olo. Sementing nganggo ilmu, aja nganggo uring-uringan apa-apaan. Kula waca ya hadis. Niki waca jelas. Niki jelasnya teng halaman 374 juz kawan. Wa rubbama shalla fi baitihi fil izaril wahid multaqifan bihi mukhalifan baina tarafaihi. Jadi sarung sitok dicancang temburi. Guru. Sakene wa yakunu dzalikal izar alladzi jama'a fihi yauma idzin. Dadi ora koyo kiai saiki kan engke-engke ana sarung go jima, sarung go ning jedhe, ana sarung go apa? Salat. Menawa ana sarung go penampilan pidato barang, Pak ya. Nah dhisik Nabi ku ya enteng wae. Ya baju sing dienggo ngumpuli garwane ya iku baju sing dienggo salat. Karena yo Nabi kan gak tau engke ora koyo kowe, Pak. Buk ya nih, wa yakunu dzalikal izariku alladzi jama'a fihi yauma idzin. Saking sederhananya ya maksudnya. Wa rubbama shalla bil laili fil izar wa yartadi bi ba'di saubi mimma yali hubba wa yalqal baqiyah ala ba'di nisa'i. Jadi kadang Nabi salat itu serbanan. Serbanan jebule ngerti nyun sawu garwane kanyeben mergo pas musim dingin. Ya serbanan dicoplok go kemul garwane terus dene salat tanpa serban. Ya itu kok intine kok ibadah digawe gampang saja. Nah kowe kan enggak. Wah penampilan kan, napa? Ini nggak pengiran rata anak penting penampilan. Allah karim, bodoh. Tapi HP, ini mau cerita betapa sederhananya Rasulullah. Fayusolli kadali, ya Fayusolli kadali. Terus ini cerita-cerita betapa Rasulullah itu sederhana sekali. Terus suatu saat pernah Nabi itu wakana qamisuhu masdudal asrar. Nabi itu kalau pakai baju, pakai jubah, dia jubah itu orang-orang Arab. Dia sering masdudal asrar, kancingnya dikancingkan semua. Orang Arab kalau baju kan tiga, misalnya ada kaos dalam, ada baju, setelah itu ada apa? Jubah. Ini jelas. Wakana qamisuhu masdudal asrar. Kadang Nabi itu ya kancingnya dibenekno kabeh. Warubbama halla al asrar fi sholat wa ghiriha. Kadang ya bledah gak dibenik no. Kok ki Jawa ya ki Jawa. Tapi nek Jawa malah benike gak pas. Jadi Nabi itu begitu mudah. Lu jelas tak takbire. Wa kana qamisuhu masdudal asrar. Jadi kancing-kancingnya terpasang. Gamane bener. Wa rubbama halal asrar. Kadang kancingnya terbuka. Di sholat wa ghairiha. Saat sholat maupun di luar, kayak apa mudahnya Rasulullah. Saya kira uang dua iso ngaji, kayak Rasulullah itu satu tipikal. Sholat Jumatan, kokonan kabeh, seragam kabeh. Nah orang ngono sawangane orang. Lah saya ini lagi jadi satpam wae sholat terus piye? Sing pegawai Indomaret wis seragam wae sholat. Kok saiki kok sholat wis seragam, lambinan takwa kabeh. Mbok lambine bawa merah roh. Ora usah ngono sing nang jaga Indomaret macak ngono wae salat yo nang salat sing jaga SPBU sagam ngono wae salat yo salat gampang. Karena Nabi juga gampang saja. Pakai putih ya pernah, pakai hitam ya pernah, kancingan ya pernah, ada kancingan ya pernah. Semudah itu. Nah ini sama dengan ngaji. Ini kitab Ihya dan saya tahu padanan ini di Bukhari di Musnad Ahmad. Jadi saya jamin ini secara riwayat ya masalah. Ya tentu saya ulang lagi ya, semua itu ada ukurannya. Mulane kula seneng ono Habib yang jubah iki seneng wiringan sunah Rasul. Mulane ganteng ya pantes. Niru Nabi wong putune. Lah aku iku seniru wong Jawa wae bisnis ditetir Jawa ya pokoke salat kancingan kadang ya ora. Kancingan mulane bar diamuk bojone jamaah ya. Kancinge keliru-keliru apa. Sementing takbir aja keliru. Paham ya kok nang apa kabar wis bar. Ya jelas ya. Dadi wakana qamisuhu masdudal asrar wa rubbama halal asrar fi sholat wa ghairiha. Jadi ini kalau minta sekali ya bahwa sifat-sifat Rasulullah seperti ini membuktikan bahwa benar-benar rahmatan Allah. Jadi semudah itu. Ya, semudah itu. Tapi yang jelas kalau minta tadi yang bab dakwah ya, metode dakwah apapun itu tanggung jawab yang dakwah. Meskipun dengan servis tidak apa-apa. Yang penting dadekno kebaikan. Jadi nggak apa-apa kalau anak kita baiknya karena kita kasih uang kita kasih. Nah dia belum sholat karena dikasih uang kita kasih. Lama-lama sholat aja jadi kebutuhan. Kalau diceritain Mbah Mun ini kisah nyata. Sengarang anak itu
tak wali abad. Beliau punya guru wali abad. Lah dhisik iku ora wong cek saleh, saiki kan wong bulet. Iku nak kepengin roh cawe itu. Nah saiki roh pengen roh cawe itu kan gampang, morok rapatan stop ning kafe. Dhisik iku kepengin roh cawe itu, ben kudu ibu-ibu tukang ngurusi bayi. Dino santri kurang ajar, kepengin roh ninge, cara adat kiai iku anak kiai jenenge apa? Ninge. Iku ibu-ibu dadi bakul bayi. Mergo sing roh ninge pas andukan, pas sarungan tok yo kira-kira bangsa kawasan jeding. Napa kawasan apa? Nah, ini Jogor harus berukut. Dia ini orang kepengen roh yang berukut, kepengen roh. Gak kurang ajar deh. Singkat cerita, dia ini bawa bakul apa? Bakul dan Indonesia kan gak ada selang, ya dipikul, dilepok no. Jadi, ya mungkin kadang ini apa atus rajin bapan, mungkin kadang jengin jero. Oma. Lagi ini ke wali abdal, sing di rumah wali abdal. Ya orang santri ini kurang ajar, ya orang. Jadi baru, untuk dia ini enak untuk rego murah. Jadi dinikmati wae, dari wali itu ada kesalahan wong ya dinikmati wae. Agane murah oleh angsal sementing kula nu langganane teng mriki. Lah gak liya mboten ngitmai kiai yes. Padahal niate elek. Niate ku elek. Wis buang berbulan-bulan, ya ini gak reaksi. Mangkel. Kok ono reaksi iki piye? Sesuk diceluk. Jo ngaku ora niat, mungkin ora seneng anakku. Nggih. Pengen bapak kula rabi. Tak rewangi ngeten bagi kula seneng anake. Ya ora apa-apa, ana syarat. Kowe jamaah ning Masjid Haram. Gurune Abu Bakar satu uripe ning Masjid Haram.